Salam bertemu kembali sahabat Ayo Paham. Pada sesi ini saya akan melanjutkan materi jarak dan sudut dalam ruang. Bagian yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis. Kita lanjut saja. Kedudukan garis terhadap garis dapat dianalisa dengan beberapa bentuk. Kita lihat yang pertama. Dua buah garis saling berpotongan jika kedua garis membentuk satu titik persekutuan. Jadi misalnya ini dengan ini itu berpotongan jika ini melekat atau mempunyai satu titik persekutuan tanpa celah. Artinya ini tidak ada celahnya, garis H ini menempel ke garis G dan mereka masing-masing saling memotong di satu titik persekutuan. Itulah yang disebut dengan garis yang saling berpotongan. Kemudian jika dua garis saling berpotongan, maka kedua garis itu terletak pada sebuah bidang. Jadi misalkan kita lihat di sini, di garis ini dengan ini berpotongan di sini. Maka tentu garis EH dan garis GH membentuk satu bidang ini. Jadi setiap garis yang berpotongan akan selalu membentuk bidang. Dengan kata lain, dua garis yang berpotongan akan membentuk satu bidang. Nah, jadi di sini di gambar ini ada dua bidang, itu bidang V dan bidang W. Di bidang V ada garis K dan garis H berpotongan di titik R. Maka dengan demikian, melalui garis H dan K yang berpotongan dapat dibentuk bidang V. Perhatikan garis G di luar bidang V. Maka garis G ini disebut bersilangan dengan garis R, garis K dan H karena keduanya tidak berpotongan. Jadi jelas garis yang berpotongan akan selalu terdapat dalam satu bidang, atau dengan kata lain, dua buah garis berpotongan akan membentuk sebuah bidang. Yang ketiga, dua garis sejajar adalah jika tidak mempunyai garis atau titik persekutuan. Jika dua buah garis dikatakan sejajar, jika kedua garis itu tidak mempunyai titik persekutuan dan kedua garis tersebut terletak pada satu bidang. Atau dengan kata lain, melalui dua garis sejajar dapat dibentuk sebuah bidang. Coba kita perhatikan gambar di samping. Garis HG ini sejajar dengan garis EF. Maka dapat dibentuk bidang EHGF. Coba kita lihat lagi garis-garis yang sejajar di sini. Garis EHEF sejajar dengan garis DC. Maka melalui kedua garis ini dapat dibuat satu bidang, yaitu ini bidang ini dihubungkan ke sini. Kita lihat bidangnya adalah ini. Jadi jelas melalui dua garis sejajar dapat dibentuk sebuah bidang. Kemudian yang keempat, dua buah garis bersilangan tidak mempunyai titik persekutuan. Artinya dua buah garis yang satu dengan yang lain menyilang, berarti kedua garis tersebut tidak pernah mempunyai titik potong. Dan kedua garis itu pasti tidak terletak pada satu bidang. Jika terletak pada satu bidang, maka pasti garis itu berpotongan. Nah, kesimpulannya, jika dua garis bersilangan, maka tidak dapat dibuat sebuah bidang. Untuk dua garis bersilangan tidak dapat membentuk sebuah bidang. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh.
Gambarlah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Selidikilah hubungan antara rusuk-rusuk balok tersebut. Nah, kita cari hubungannya masing-masing. Misalkan kita buat garis yang sejajar. Garis sejajar. Ketik E, EF disejajar dengan HG. Sejajar HG. Sejajar juga dengan AB. Ini sejajar dengan AB. Sejajar juga dengan DC. Sejajar dengan DC. Dan pasangan yang lain, misalnya IA sejajar dengan ini, IA sejajar dengan HD. Ini HD dan lain-lain. Garis berpotongan. Garis berpotongan coba kita lihat. Garis AB berpotongan dengan AD, memotong AD di titik A di sini, sehingga dia membentuk bidang A, B, C, D. Terus bidang yang lain, misalkan kita ambil garis berpotongan yang lain, garis FG berpotongan dengan garis GC, berpotongan dengan garis GC. Maka ini titik potongnya ada di G. Di G membentuk bidang B, C, G, F. Sekarang garis bersilangan. Garis bersilangan titik 2, misalkan kita ambil AB. AB dengan berarti yang tidak mempunyai titik persekutuan. Berarti AB dengan HD, dengan HD. Terus apa lagi? Kalau kita ambil contohnya HG, ini HG, misalnya kita ambil HG pasangannya dengan ini HG, berarti yang bersilangan dengan HG adalah banyak ya, bisa FB, bisa EA, ini EA, dan lain-lain. Demikian. Nah, sekarang coba kita lihat contoh kedua. Pada kubus ABCDFK, garis yang bersilangan dengan AC adalah garis yang bersilangan dengan AC. Coba kita gambar dulu AC. Ini AC. Nah, yang bersilangan dengan AC C adalah ini AC, lihat AC ini yang bersilangan dengan ini artinya yang tidak mempunyai persekutuan dengan AC adalah berarti FB, salah satunya ya, FB. Dengan yang mana lagi? Misalnya HD. Mana lagi yang bersilangan dengan AC? Nah, kita tarik misalnya ini HB. HB misalnya. HB dengan AC itu tidak berpotongan, maka disebut juga bersilangan. Contohnya tadi adalah HD. Adalah HB. Dan lain-lain, masih banyak lagi.
Nah, demikianlah posisi kedudukan garis terhadap garis dalam ruang. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memperluas pengetahuan kita. Dan semoga kalian semua dapat mendapat manfaat dari penjelasan saya ini. Silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya supaya setiap video-video yang terbaru yang saya upload, kalian mendapatkan notifikasi pertama. Demikian, terima kasih. Salam, ayo paham.